Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali. Marilah kita bersama-sama mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan biarlah sukacita ini kami jalani dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam Wahyu 11 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita merupakan penglihatan atau vidi bagaimana Yohanes ketika dalam pembuangan Patmos melihat, yaitu penglihatan ke depan yang akan terjadi maupun yang akan berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita begitu luar biasa, di mana Allah memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Konteks ini mengingatkan Yohanes akan suatu penglihatan yang luar biasa, di mana ketika dia melihat penglihatan ini, dia mengalami yang namanya penyiksaan atau penindasan dari raja yang memerintah saat itu, yaitu raja dari Romawi atau Kaisar Nero. Kita bersama-sama melihat bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Kaisar Nero kepada pengikut Kristus. Di firman Tuhan yang menyapa Yohanes merupakan suatu penguatan, di mana rupanya apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami hanya bersifat sementara atau bersifat semu, karena apa yang dilihat oleh Yohanes merupakan kekekalan, di mana Allah yaitu Yesus Kristus ditinggikan dan memerintah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang menyapa kita merupakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Mungkin kita di dalam suatu hal-hal yang menyakitkan, suatu hal penderitaan, bahkan suatu tantangan sama seperti yang dialami oleh Yohanes. Disinilah yang luar biasa yang menguatkan kita bahwa apa yang kita alami hanya bersifat sementara atau semu, sehingga kita menjalaninya dengan keyakinan bahwa setiap proses yang kita jalani menjadi suatu hal
yang dapat menjadi kekal bagi kehidupan kita. Jalanilah segala tantangan tersebut dan yakinkanlah di ujungnya disitulah Allah memerintah menjadi suatu sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Pahit pun saat ini, biarlah kita jalani dan kita yakin bahwa ujungnya menjadi buah yang manis di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana kami boleh melihat bahwa Tuhanlah Raja yang kekal dalam kehidupan kami. Walaupun bertubi-tubi pencobaan, penderitaan, bahkan tantangan yang kami hadapi, kami boleh yakin sama seperti Engkau menguatkan Yohanes, bahwa setiap yang kami lalui, proses yang kami jalani, semuanya berbuah manis pada ujungnya. Dan biarlah apa yang kami alami saat ini menjadi suatu pengharapan bahwa segala sesuatu pasti akan berbuah manis di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami boleh meneruskan keyakinan kami dan boleh bersama-sama dengan saudara-saudari kami berjalan menuju kekekalan, yaitu Yesus yang memerintah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin.